Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Video ini adalah episode kedua melanjutkan membahas makna bahasa Arab di dalam Al-Quran. Video kali ini membahas tentang hewan-hewan di dalam Al-Quran. Pertama di sini ada at-tuyur. Tuyur jamak tair. Burung ya. Ada as-salwa. Salwa sejenis burung ya. Wama alimtum minal jawareh. Jawareh yaitu jenis burung. Al-jawareh yaitu jenis burung yang dia itu berburu ya. Berburu, mencari hewan mangsa dengan cara berburu. Kemudian mali la aral hudhuda. Hudhud sejenis burung namanya hudhud. Faba'athallahu ghuraban. Ghuraban burung gagak. Kemudian ada hewan lain sejenis hewan yang ternak ya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 6. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwajin. Thamaniyata azwaj berarti 8 pasang. Ada adh-dha'n, kambing domba ya. Kemudian ma'iz, al-ma'iz itu kambing, sejenis kambing ya. Kemudian al-ibil, unta ya. Dan bakar, sapi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 95. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Dzalikumullah. Al-hayy itu makhluk yang hidup ya, bernyawa, sudah aktif. Kemudian al-mayyit, benda yang belum benar-benar hidup, kelihatan hidup. Jadi yang hidup mengeluarkan sesuatu yang mati, dan yang mati mengeluarkan sesuatu yang hidup. Kok bisa? Contohnya telur. Jadi ayam bertelur. Apakah telur bisa berjalan sendiri? Ya, sesuatu yang hidup belum. Ya, dia masih mati, belum benar-benar hidup. Kemudian wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Berarti telur yang akhirnya dihangatkan atau dibiarkan dalam waktu lama, dia akhirnya berubah menjadi makhluk hidup yang keluar dari benda yang mati. Baik, kemudian dalam surat At-Takwir ayat 4. Wa idzal isyaru uttilat. Al-isyar, apa itu al-isyar? Isyar artinya sejenis onta naqah ya. Yang dia masih hamil ya, masih hamil. Kemudian itu ditinggalkan sama yang memeliharanya. Wa idzan nuwaq al-hawamil allati hiya anfasu amwalihim uhmilat bitarki ahliha laha. Jadi onta yang hamil itu kalau di bangsa Arab itu sesuatu, dia menunggu sesuatu yang sangat berharga akan segera muncul. Namun ketika hari kiamat besar itu terjadi, saking takutnya orang-orang melihat hari kiamat itu sampai mereka meninggalkan onta yang sedang hamil itu. Aset penting yang masih belum keluar dia tinggalkan karena ingin menyelamatkan dirinya dari kondisi yang sangat berbahaya. Sama ketika orang
melihat bencana alam, gunung meletus, dia akan meninggalkan hewan ternaknya, meninggalkan rumahnya, aset-aset pentingnya, dan pergi menyelamatkan dirinya. Baik, kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 19, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatim wa yaqbidna. Apa itu saffat wa yaqbidna? Saffat itu artinya basitat ajnihataha inda tayraniha fil hawa. Jadi burung itu ketika terbang tinggi, mereka mengibaskan sayapnya, memperlebar sayapnya itu. Kemudian wa yaqbidna yadmumnaha ila junubiha ahyanan. Nah, terkadang mereka sayap itu mereka tekuk, ya, tidak mereka perlebar. Dalam beberapa kondisi mereka tekuk, ya, sayap itu. Jadi dalam kondisi terbang tinggi mereka lebarkan sayapnya. Kemudian dalam kondisi menurun, ya, mereka sayap itu mereka tekuk, ya, yaqbidn, ya, atau mereka tahan. Itu maknanya. Jadi di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kalian melihat burung itu seperti itu, ya, Allah lah yang mengendalikan burung-burung itu, yang membuat burung seperti itu. Ya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 133, fa'arsalna alaihim at-taufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Allah Subhanahu wa taala kirim ke Fir'aun, ya, bangsa Fir'aun itu, kaum Fir'aun itu, at-taufan, ya, banjir, ya, semacam banjir. Kemudian al-qummal, kummal jamak dari al-qamal, yaitu sejenis kutu, ya. Ada yang menafsirkannya itu adalah kutu, ada yang menafsirkan hama, ya. Ada yang menafsirkan itu sejenis serangga yang kecil, ya. Jadi bukan kamal, ya, al-qummal, ya, kumul. Kumul itu sejenis serangga, ya, serangga kecil. Kalau kamel itu kutu. Kalau ini semacam larva, ya, sejenis larva, ya. Larva ini merusak pertanian, merusak hasil panen, ya. Kemudian al-jarad, belalang, al-dhafda. Al-dhafda itu katak, ya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 4, wa ma alimtum minal jawarih mukallibin. Al-jawarih. Jadi al-jawarih mukallibin. Al-jawarih itu hewan-hewan yang sukanya berburu. Ya, di sini ada anjing, ada burung elang, juga ada fahad, ya, sejenis jaguar atau cetah, ya. Mukallibin, muallimin lil kilab al-istiyad. Mukallibin itu artinya mengajari anjing untuk berburu. Itu disebut mukallibin, ya. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 3, wal mutaradiyatu wan natihatu. Al-mutaradiyah artinya hewan yang dia jatuh dari tempat yang tinggi. Jadi ada jenis kambing gunung yang dia mungkin jatuh dari ketinggian. Itu karena cacat maka
tidak boleh dimakan ya. Seperti itu. Kemudian an-natihah, yaitu dua hewan yang saling bertempur menggunakan kepalanya atau menggunakan tanduknya. Disebut an-natihah. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Yalhath artinya mengeluarkan lidahnya atau menjulurkan lidahnya, disebut yalhath ya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 2, walal hadiya walal qalaidah. Apa itu al-hadiyah? Al-hadiyah artinya hewan yang dikorbankan di Masjidil Haram ya, disebut al-hadiyah. Kemudian al-qalaid. Al-qalaid itu jamak ya. Mufradnya qiladah ya. Qiladah artinya tali pengikat ya. Tali pengikat. Biasanya hewan yang mau dikorbankan untuk hadi itu diikat lehernya, disebut ya, al-qalaid ya. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat 57, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Apa itu man? Apa itu salwa? Salwa sudah saya jelaskan tadi ya. Al-man artinya zat yang keluar dari pohon. Zat yang manis yang keluar dari pohon. Ya, sejenis getah ya. Samghah artinya getah. Nah, ini saya zoom. Getahnya seperti ini, keluar dari pohon. Rasanya ketika dimakan itu manis. Ya, ini disebut alman. Kemudian as-salwa adalah sejenis burung yang warnanya brown ya, brown atau coklat. Lalu ada munaqqat. Munaqqat itu ada titik-titiknya. Nah, seperti ini ya. Ini tidak tahu nama hewan jenis burung ini apa, nanti bisa kalian cari di Google. Jadi wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Jadi Allah turunkan bagi mereka man yang keluar dari pohon, rasanya enak, siap dimakan, dan burung yang siap untuk disembelih lalu dimakan. Ya, nikmat yang sangat enak. Kemudian di dalam surat Al-Adiyat, fal-muriyati qadha. Jadi al-muriyat qadha artinya kuda yang mereka itu berjalan ketika kena kerikil atau batu ya, kaki mereka itu mengeluarkan percikan api ya, karena kaki-kaki mereka itu tebal dan kuat, sehingga ketika mereka berjalan yaqdah berarti mengeluarkan percikan ya, percikan api ya, kayak korek disulut atau menyulut cek 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 gitu, biasanya kan keluar al-qadah ya, percikan ya, kayak percikan api. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Al-khayl kuda ya. Al-himar keledai. Kemudian al-bighal jamak dari al-baghl, yaitu ibunya kuda ya, dan ayahnya keledai ya. Jadi silang, disilang akhirnya menjadi
lahirlah yang disebut baghl. Ya, seperti ini, hewan baghl. Ya, orang Arab nyebutnya baghl. Kemudian yang terakhir adalah di dalam surat Al-Isra ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi." Apa itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang ta'irahu? Bukankah ta'irah itu artinya burung? Betul. Ya. Jadi orang Arab dulu itu mereka punya budaya at-tatayur, ya tatayarun. Jadi mereka memindahkan kesialan mereka itu atau keberuntungan mereka itu ke hewan. Ya. Hewan namanya albumah. Albumah itu burung hantu ya. Orang sini nyebutnya burung hantu. Nah, seperti ini. Karena mereka meyakini bahwa jika burung hantu hinggap di suatu tempat, maka mereka tidak melewati situ, tapi pindah ke tempat lain. Karena mereka menganggap bahwa tempat yang dihinggapi burung hantu atau burung tertentu itu tanda kesialan. Ya, ya tatayarun, ya, yatasya'amun, yatayamanun. Jadi yatasya'am itu mereka memindahkan kesialan atau keberuntungan dengan tuyur, dengan burung. Nah, kemudian Allah mengambil ayat ta'ir ini karena sudah diketahui oleh bangsa Arab. Ya. Yaitu walladzi haqiqatuhu ma tara min amalihi wa fi'lihi wa tasarrufihi tijaha ma qaddara alaihi min khairin wa syarr fa huwa mulazimun lahu kattauq fi unuqih. Jadi seakan-akan burung ini hinggap di kepalanya. Jadi dia menganggap bahwa kesialan dan keberuntungan itu tergantung dengan burung. Padahal burung itu tidak hinggap di kepalanya. Ya. Tetapi kesialan dan keberuntungan itu sudah ditentukan. Ya. Nah, jadi kalau Anda misalnya saya tidak akan bekerja hari ini karena hari ini adalah hari sial. Ya. Padahal kita tiap hari harus kerja. Ya. Tidak boleh kita malas. Ya. Mungkin ada hari tertentu kita perlu istirahat kalau kita memang capek, penat atau sakit. Tetapi bukan hari itu yang membawa sial. Ya. Tapi kembalikan ke dirimu. Ya, kamu yang malas. Nah, contoh lain, saya waktu dulu itu sempat kerja di Surabaya. Kemudian ada burung lewat. Burung di waktu maghrib, ya. Orang-orang nyebutnya sebagai burung cabak iblis, ya, atau cabak setan. Ya. Burung itu bersuara, suaranya unik ya kalau saya bilang, ya, suaranya unik. Dan orang-orang itu membunuhi burung ini, padahal burung ini keluar di waktu maghrib. Karena ada orang bilang burung ini membawa kesialan. Saya bilang, apa alasannya Anda bilang bahwa burung cabak ini membawa kesialan? Iya, karena pernah burung ini hinggap di suatu rumah, kemudian rumah itu ada orangnya meninggal. Nah, gara-gara itu burung ini diburu sama orang kampung. Saya bilang, yang mencabut nyawa itu burung cabak atau malakul maut. Ya, malaikat maut yang mencabut nyawa. Ya, apa urusannya burung ini? Ya, mungkin burung ini sedang mencari buruan, hewan buruan, atau memang mau hinggap sebentar aja di rumah, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Ya, karena burung cabak itu sejenis burung yang mereka hijrah ya, pindah-pindah, tidak menetap di suatu
tempat. Nah, ini yang disebut dengan tatayur. Ya, sebagian orang Muslim ya miskin, ya mereka menganggap bahwa yang membawa kesialan eh, burung cabak iblis, padahal cabak iblis ya sama dengan burung hantu dan burung-burung yang lain. Jadi Allah sudah menentukan ya bahwa fulan ini dapat rezeki, fulan akan mati, fulan akan sakit, itu Allah yang sudah menentukan. Jadi ta'iruhu fi unuqih, ya. Jadi di pundak kita, ya, bukan di pundaknya burung atau hewan lain. Baik, sekian dari saya. Obatnya tatayur itu adalah tawakal. Tawakal kepada Allah. Ya, tidak usah takut. Tidak usah takut burung hantu atau burung cabak atau burung lain. Ya, kembali ke tauhid, tawakal kepada Allah. Ya, kita pasrah sama Allah, ya Allah, berdoa, zikir, ya, jaga saya di dalam perjalanan agar saya selamat. Ya, intinya berdoa, zikir, ingat-ingat Allah terus, ya. Sehingga ketika kita bertemu sama Allah dalam kondisi mengingat Allah terus, itu lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.